Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiana Fitri Sadati dengan NIM A4102100040 dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji validitas ahli dan 15 korespondensi yang sudah saya uji menggunakan Excel. Komponen-komponen yang dinilai diantaranya bagian 1 mengenai pembuatan soal hot, bagian 2 uji validitas internal, bagian 3 uji validitas eksternal, bagian 4 kesimpulan. Bagian 1 pembuatan soal hot. HOTS memiliki kepanjangan Higher Order Thinking Skill. Jadi, HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS menuntut seorang pelajar untuk berpikir secara kritis dan mendalam sehingga bisa memahami materi pembelajaran. Soal yang termasuk HOTS memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Dalam pembuatan soal HOTS ini, saya memilih materi untuk soal yang pertama yaitu materi barisan aritmatika dan soal nomor 2 yaitu materi mengenai sistem persamaan dua variabel dengan satuan pendidikan SMP bentuk soal IC. Untuk kompetensi dasarnya 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan geometri. Untuk indikatornya 4.4.1 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika dan geometri. Untuk kompetensi dasar 4.5-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikatornya 4.5.1 membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. 4.5.2 menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari dengan pemodelan sistem persamaan dua variabel. Dan yang terakhir 4.5.3 menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan dua variabel. Untuk soal HOTS yang sudah saya buat, diantaranya soal nomor 1, suatu gedung teater di kota Surakarta terdapat 11 baris kursi. Baris pertama berisi 12 kursi, baris kedua berisi 17 kursi, baris ketiga berisi 19 kursi, baris keempat berisi 24 kursi, baris kelima berisi 26 kursi, dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Jika harga tiket pertunjukan teater tersebut sebesar 30.000 per orang dan hanya terisi setengah dari kapasitas gedung teater tersebut, maka berapa total pendapatan dari pertunjukan teater tersebut? Untuk soal nomor 2-nya, sebuah tempat parkir di alun-alun Sragen terdapat 90 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Jika dari jumlah roda mobil dan sepeda motor dihitung secara keseluruhan ada 248 buah. Dengan biaya parkirnya sebuah mobil sebesar 5.000, sedangkan biaya sepeda motor sebesar 2.000. Tentukan berapa jumlah pendapatan uang parkir dari kendaraan yang ada tersebut. Pembahasan soal. Untuk pembahasan soal nomor 1, dibuat pola susunan kursi gedung teater tersebut dengan cara plus 7, plus 7, plus 7. Jadi semua di plus 7 sampai 11 baris. Setelah itu, berdasarkan pola tersebut, diperoleh total kursinya
12 ditambah 17 ditambah 19 ditambah 24 ditambah 26 ditambah 31 ditambah 33 ditambah 38 ditambah 40 ditambah 45 ditambah 47 sama dengan 332. Jadi total kursi yang terdapat pada gedung teater tersebut ada 332 kursi. Selanjutnya, jika hanya setengah dari kapasitas gedung yang terisi, maka banyak kursi yang terisi sama dengan setengah dikalikan 332 kursi tadi. Jadi hasilnya sama dengan 166 kursi. Untuk total pendapatan teaternya sama dengan 166 dikali 30.000 sama dengan 4.980.000. Jadi total pendapatan dari pertunjukan teater tersebut adalah sebesar 4.980.000. Pembahasan soal nomor 2 itu langkah pertama dimisalkan dulu banyak mobil sama dengan X, banyak sepeda motor sama dengan Y. Setelah itu dibuat model matematika. Jika banyak kendaraan 90, maka model matematikanya X plus Y sama dengan 90 menjadi persamaan 1. Jika banyak roda kendaraannya 248, maka model matematikanya 4X plus 2Y sama dengan 248 menjadi persamaan 2. Langkah selanjutnya yakni eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. X plus Y sama dengan 90, 4X plus 2Y sama dengan 248. Untuk persamaan 1 dikali 4, persamaan 2 dikali 1. Jadi hasilnya 4X plus 4Y sama dengan 360, 4X plus 2Y sama dengan 248. Kedua persamaan itu dikurangi menjadi 2Y sama dengan 112, Y sama dengan 56. Sudah ketemu Y sama dengan 56, lalu Y sama dengan 56 itu disubstitusikan ke persamaan 1, yakni X plus Y sama dengan 90. X plus 56 sama dengan 90. X sama dengan 34. Sudah ketemu nilai X dan nilai Y, lalu mencari pendapatan uang parkir sama dengan 5.000X ditambah 2.000Y sama dengan 5.000 dikali 34 ditambah 2.000 dikali 56 sama dengan 282.000. Alasan mengapa soal yang sudah saya buat itu termasuk dengan soal HOTS. Alasannya karena saya menggunakan penggabungan dua konsep, yakni untuk soal 1 saya menggunakan penggabungan dua konsep, yakni konsep barisan aritmatika dan aritmatika sosial. Sedangkan soal nomor 2 saya menggunakan penggabungan konsep SPLDV dan aritmatika sosial. Bagian 2. Uji validitas internal. Validator 1 pembuatan soal HOTS saya yaitu Ibu Maria Ulfa SPD dengan latar belakang pekerjaan guru matematika di SMP Negeri 1 Juwiring, lama mengajarnya 22 tahun, alamat sekolahnya Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hubungannya, beliau adalah ibu dari teman kuliah saya. Untuk validator 2, soal HOTS saya yaitu Bapak Suharno SPD. Latar belakang pekerjaannya guru matematika di SMP Negeri 1 Plupuh. Lama mengajarnya 33 tahun, alamat sekolah Jalan Berumbung, Dusun 2, Sambirejo Sragen, Jawa Tengah. Hubungannya, beliau adalah bapak saya. Berikut adalah bukti respondensi validator. Di sebelah kiri ada bukti respondensi validator 1 yaitu Ibu Maria Ulfa, dan di sebelah kanan ada bukti respondensi validator 2 yaitu Bapak Suharno.
Dan di sini ada lembar validasi ahli materi dan media yang sudah ditandatangani dan diisi oleh validator 1, yaitu Ibu Maria Ulfah SPD. Judul validasinya soal IC berbasis HOTS, nama validator Maria Ulfah SPD, instansinya SMP Negeri 1 Juwiring, tanggal validasinya Selasa 13 Juli 2023, tingkatannya tingkat SMP. Ibu Maria Ulfah sudah memberi penilaian dengan cara memberi tanda checklist pada kolom yang telah disediakan dengan kriteria skala penilaian yang sudah ditentukan, yaitu 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Pada aspek Hinger Order Thinking Skill, Ibu Maria memberi nilai pada pernyataan 1 dan 2 memberi nilai 3 atau setuju. Terus pada pernyataan 3 Ibu Maria memberi nilai 4 sangat setuju. Untuk pernyataan 4 Ibu Maria memberi nilai 3 setuju. Dan pernyataan 5 Ibu Maria memberi nilai 4 sangat setuju. Pernyataan 6 dan 7 Ibu Maria memberi nilai 3 atau setuju. Untuk aspek karakteristik berpikir siswa, Ibu Maria memberi nilai pada pernyataan 8 itu 2 atau tidak setuju. Untuk pernyataan 9 dan 10 dan 11, Ibu Maria memberi nilai 3 atau setuju. Untuk aspek kualitas soal yang baik, pada pernyataan 12, Ibu Maria memberi nilai 4 atau sangat setuju. Pada pernyataan 13, Ibu Maria memberi nilai yakni 3 setuju, dan pada pernyataan 14, Ibu Maria memberi nilai 4 yang artinya sangat setuju. Untuk saran dan komentar yang sudah diberikan Ibu Maria, yaitu menurut saya soal nomor 1 dan 2 yang dibuat sudah HOTS dan kontekstual. Kesimpulannya, berdasarkan penilaian di atas, Ibu Maria menyatakan bahwa soal yang sudah saya buat itu dapat digunakan tanpa revisi. Berikut juga disertakan tanda tangan dari Ibu Maria Ulfah. Untuk hasil lembar validasi ahli kedua, validator 2 yaitu Bapak Suharno SPD dengan judul validasi soal IC berbasis HOTS, nama validator Suharno SPD, instansinya SMP Negeri 1 Pelupoh, tanggal validasinya Selasa 13 Juli 2023, tingkat SMP. Pada aspek Hinger Order Thinking Skill, Bapak Harno pada pernyataan 1-7, Bapak Harno memberi nilai saya 3 atau setuju, 3 semua. Pada aspek karakteristik berpikir siswa, dari pernyataan 8-11, Bapak Harno juga memberi nilai 3 yang artinya setuju, dan pada aspek kualitas soal yang baik, Bapak Harno juga memberi nilai dari pernyataan 12-14 itu nilai 3, yaitu artinya setuju. Saran dan komentar dari Bapak Suharno, yakni menurut saya soalnya sudah baik dan sudah termasuk soal HOTS. Bapak Suharno memberi penilaian bahwa soal yang dikembangkan dapat digunakan tanpa revisi. Bapak Suharno juga mensertakan tanda tangan beliau. Setelah saya memperoleh hasil penilaian dari validator 1 dan validator 2, selanjutnya saya uji dengan menggunakan uji reliabilitas rater IRCK. Uji reliabilitas Koeng Kappa merupakan
ukuran yang menyatakan konsistensi pengukuran yang dilakukan dua orang penilai atau rater, atau konsistensi antar dua metode pengukuran, atau dapat juga mengukur konsistensi antar dua alat pengukuran. Uji reliabilitas Cohen kappa. Jika kappa kurang dari 0, maka agreement-nya less than change agreement. Jika kappa 0,01 sampai 0,20, agreement-nya slight agreement. Jika kappa 0,21 sampai 0,40, maka agreement-nya fair agreement. Jika kapanya 0,41 sampai 0,60, maka agreement-nya moderate agreement. Jika kappa 0,61 sampai 0,80, maka agreement-nya substantial agreement. Jika kappa 0,81 sampai 0,90, maka agreement-nya almost perfect agreement. Setelah saya uji dengan menggunakan Excel, diperoleh hasil uji reliabilitas interrater Cohen kappa-nya bahwa kapanya 0, jadi kriteria untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2-nya yakni slight agreement. Setelah uji reliabilitas Cohen kappa, selanjutnya saya uji dengan uji Eiken's value. Eiken's pada tahun 1985 merumuskan formula Eiken's V untuk menghitung content validity coefficient yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili konstruk yang diukur. Dengan indeksnya dikatakan validitas rendah atau VR jika CVI kurang dari 0,414. Dikatakan validitas sedang jika VS dengan CVI lebih besar dari 0,4 kurang dari 0,8. Dikatakan validitas tinggi atau VT jika CVI lebih besar dari sama dengan 0,8. Berikut adalah hasil uji validitas eigenvalue yang sudah saya uji dengan menggunakan Excel. Dari uji validitas eigenvalue pada soal nomor 1 dan nomor 2 diperoleh bahwa pernyataan 1 dan 2 mempunyai kriteria VS atau validitas sedang. Pernyataan 3 memiliki kriteria VT atau validitas tinggi. Pernyataan 4 memiliki kriteria validitas sedang. Pernyataan 5 memiliki kriteria dengan validitas tinggi. Pernyataan 6 sampai 11 memiliki kriteria validitas sedang atau VS. Sedangkan pernyataan 12 memiliki kriteria validitas tinggi, pernyataan 13 memiliki kriteria validitas sedang, dan pernyataan 14 memiliki kriteria validitas tinggi. Bagian 3 yakni uji validitas eksternal. Berikut adalah nama-nama 15 respondensi penggunanya. Yang pertama ada Aktisha Firsha Aura Pianda Cahyadi Putri dari Prodi D4 Teknik Laboratorium Medik dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kedua ada Adelio Firmansyah dengan Prodi PGMI dari UIN Raden Mas Said. Yang ketiga ada Aisyah Nursaila Balkis dari Prodi Perbankan Syariah UIN Raden Mas Said. Yang keempat ada Anissa Mutiara Insani dari Prodi Pendidikan Olahraga UMS. Yang kelima ada Ana Yuniar Septiani Mutia dari Prodi Akuntansi UMS. Yang keenam ada Aulia Ayur dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Yang ketujuh ada Kamila Fauziati dari Prodi PAI dari Universitas UIN Raden Mas Said. Yang kedelapan ada Latifatul Maesaroh dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Raden Mas Said. Respondensi 10 yaitu Nafisa Fairuza S dari Prodi PPKN UMS. Yang 11 ada Sundari dari Prodi Pendidikan Olahraga UMS. Yang ke-12 ada Farista Rahma Adila dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari UIN Raden Mas Said. Korespondensi 13 ada Safira Yulia Rahma dari Prodi Proteksi Tanaman dari UGM. 14 ada Dwi Adiana Bayu Kristiadi dari Prodi Pendidikan Olahraga UMS. Dan yang terakhir ada Anhan Nur Hidayat dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UMS. Berikut adalah bukti respondensi pengguna. Di sebelah kiri ada bukti chat via WA korespondensi 1, dan yang tengah korespondensi 2, dan yang ketiga ada korespondensi 3 di sebelah kanan. Untuk hasil pekerjaan temannya, yang ke-1 ini hasil pekerjaan dari Aisyah Nursaila Balkis. Untuk nomor 1-nya itu menurut saya pada pola bilangannya itu harusnya plus 7, plus 7, plus 7. Tapi Aisyah menuliskan plus 5, plus 2, plus 5, plus 5. Untuk total kursinya itu benar, ada 332. Terus total seluruh kursi jika setengah kapasitas gedung itu ada 166 itu benar. Dan total pendapatannya itu 4.980.000 itu juga benar. Jadi Aisyah ada kesalahan pada pembuatan pola saja. Untuk nomor 2, jawaban Aisyah ini sudah benar dengan memisalkan mobil X dan motor Y dan diperoleh jumlah pendapatan uang parkirnya 282. Benar. Untuk hasil pekerjaan teman kedua, yaitu ini hasil pekerjaan dari Latifatul Maesaroh. Pekerjaan soal nomor 1, Latifatul benar, polanya juga benar. Untuk nomor 2, Latifatul juga benar hasil pekerjaannya. Untuk hasil pekerjaan teman yang ketiga dari Sundari, sama seperti Aisyah, pada nomor 1 Sundari salah pada pola barisannya. Untuk nomor 2-nya sudah benar. Setelah nilai-nilai tadi sudah saya rekap menjadi 1, selanjutnya saya uji dengan uji validitas. Uji validitas adalah uji ketepatan instrumen untuk mengukur apa yang mau diukur. Berikut adalah hasil uji validitas yang sudah saya lakukan dengan menggunakan Excel. Dari uji validitas ini diperoleh bahwa soal nomor 1 kriterianya valid karena R hitung soal pada nomor 1 itu lebih besar dari R tabel. Dan soal nomor 2 di kriterianya juga valid karena R hitung pada soal nomor 2 lebih besar daripada R tabel. Setelah uji validitas, selanjutnya saya uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kriteria tingkat reliabilitas. Interval kurang dari 0,200 dengan kriterianya sangat rendah. Interval 0,200 sampai 0,399 dengan kriterianya rendah. Untuk interval 0,400 sampai 0,599 kriterianya cukup.
untuk interval 0,600 sampai 0,799 kriterianya tinggi, dan interval 0,800 sampai 1000 kriterianya sangat tinggi. Dari hasil uji reliabilitas yang sudah saya lakukan, bahwa dari soal 1 dan 2, reliabilitasnya adalah 1,815873016, merupakan reliabilitas dengan kriteria sangat tinggi. Setelah uji reliabilitas, saya uji hasil pengguna tadi dengan uji daya pembeda. Uji daya beda adalah uji bagaimana suatu soal dapat membedakan mana siswa yang paham dan yang tidak paham. Daya beda itemnya 0 sampai 0,20 memiliki daya beda lemah, 0,21 sampai 0,40 memiliki daya beda sedang, 0,41 sampai 0,70 memiliki daya beda baik, 0,71 sampai 1,00 memiliki daya beda kuat. Bertanda negatif memiliki daya beda sangat jelek. Berikut adalah hasil uji daya beda yang sudah saya lakukan menggunakan Excel. Dari uji daya beda ini diperoleh bahwa kelas atasnya saya ambil 50% dikali 15 mahasiswa tadi, jadi total dari kelas atasnya ada 8 orang dengan jumlahnya 5 dan 5 untuk soal 1, 8 untuk soal 2. Kelas bawahnya sama, rumusnya 50% dikali 15 orang tadi sama dengan 8 orang, dengan jumlah soal nomor 1 ada 3, jumlah soal nomor 2 ada 4. Jadi diperoleh dari perhitungan daya beda bahwa soal nomor 1 keterangannya termasuk soal sedang, dan soal nomor 2 keterangannya soal baik. Setelah uji daya beda, saya uji tingkat kesukaran. Uji tingkat kesukaran adalah uji yang digunakan untuk menilai tingkat kesukaran dari suatu soal yang telah dibuat. Klasifikasi taraf kesukarannya, soal dengan indeks kesukaran 0,00 sampai 0,30 merupakan soal sukar. Soal dengan indeks kesukaran 0,31 sampai 0,70 merupakan soal sedang. Soal dengan indeks kesukaran 0,71 sampai 1,00 merupakan soal mudah. Berikut adalah hasil uji tingkat kesukaran yang sudah saya lakukan dengan menggunakan Excel. Dari perhitungan menunjukkan bahwa untuk soal 1 memiliki indeks kesukaran 0,53333 dengan keterangan soal sedang. Untuk soal nomor 2, indeks kesukarannya 0,7333 dengan keterangan mudah. Bagian 4, yakni bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, HOTS adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. HOTS menuntut seorang pelajar untuk berpikir secara kritis dan mendalam sehingga bisa memahami materi pembelajaran. Soal yang sudah saya buat termasuk soal HOTS karena saya menggunakan penggabungan dua konsep, yakni untuk soal nomor 1, saya menggunakan penggabungan konsep barisan aritmatika dan aritmatika sosial. Sedangkan untuk soal nomor 2, saya menggunakan penggabungan konsep sistem persamaan linier dua variabel dan aritmatika sosial. Untuk kesimpulan nomor 2-nya, berdasarkan uji validitas kedua validator, yaitu Ibu Maria Ulfah SPD dan Bapak Suharno SPD, bahwa keduanya memberi komentar yang sama untuk soal HOTS yang sudah saya buat, yakni soal yang dibuat sudah HOTS, baik, dan sudah kontekstual. Untuk kesimpulan ketiganya, berdasarkan hasil uji Aikens value yang sudah saya uji dengan menggunakan Excel, diperoleh
Untuk soal nomor 1 mempunyai validitas tinggi atau VT sebanyak 4 buah, yakni pada pernyataan 3, 5, 12, dan 14. Untuk pernyataan selain nomor tersebut mempunyai validitas sedang atau VS. Begitupun dengan soal nomor 2, mempunyai validitas tinggi atau VT sebanyak 4 buah, yakni pada pernyataan 3, 5, 12, dan 14. Untuk pernyataan selain nomor tersebut mempunyai validitas sedang atau VS. Berdasarkan hasil uji reliabilitas interpreter Cohen-Kappa yang sudah saya uji dengan menggunakan Excel, diperoleh bahwa soal nomor 1 mempunyai kriteria slight agreement karena nilai kappa dari soal nomor 1 adalah 0. Dan soal nomor 2 mempunyai kriteria slight agreement karena nilai kappanya juga sama dengan 0. Untuk kesimpulan selanjutnya, berdasarkan hasil uji 15 respondensi dengan menggunakan Excel, diperoleh bahwa uji validitas soalnya semua valid. Untuk reliabilitas yang diperoleh yakni 1,815873016 dengan kriteria reliabilitasnya sangat tinggi. Uji daya beda 15 respondensi diperoleh bahwa soal nomor 1 memiliki daya beda sedang dan soal nomor 2 memiliki daya beda baik. Uji tingkat kesukaran diperoleh bahwa soal nomor 1 memiliki indeks kesukaran 0,5333 yang berarti soal sedang dan soal nomor 2 memiliki indeks kesukaran 0,7333 yang berarti soal mudah. Untuk pengalaman yang menarik selama saya menyelesaikan tugas praktikum penilaian hasil belajar ini, yaitu saya bisa menyambung silaturahmi dengan teman-teman saya waktu SMA dan teman yang beda prodi dengan saya. Saya juga meminta bantuan bapak saya sendiri untuk menjadi validator dalam menyelesaikan tugas UAS mata kuliah praktikum penilaian pembelajaran matematika ini. Dan pengalaman menariknya, saya juga menyepam chat teman-teman saya untuk segera mengirimkan hasil pekerjaannya. Sekian presentasi yang bisa saya lakukan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.